Tengah menjadi perhatian publik, ratusan siswa SMP di Buleleng, Bali yang tak bisa membaca dengan lancar. Kejadian ini menjadi sinyal penting persoalan kualitas pendidikan Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Dari 34.062 siswa di Buleleng, sebanyak 155 siswa dinyatakan termasuk dalam kategori tidak bisa membaca atau TBM. Sementara, 208 siswa-siswi termasuk dalam kategori tidak lancar membaca atau TLM. Fenomena ini ditengarai disebabkan oleh berbagai faktor baik secara internal dan eksternal yang dialami oleh siswa. Mulai dari kurangnya motivasi, pembelajaran tidak tuntas, disleksia, disabilitas, dan kurangnya dukungan keluarga diduga menyebabkan siswa tak lancar membaca. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Abdullah Ubaid Matraji selaku Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Kita langsung sapa. Selamat siang Mas Ubaid, apa kabar? Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat siang, kabar baik Bang. Alhamdulillah kabar baik di sana. Kita langsung saja membahas ada ratusan siswa SMP kita yang tidak bisa membaca dan menulis di Provinsi Buleleng, Bali. Ini kalau dari pengamatan Mas Ubaid, sebetulnya apa yang menjadi faktor permasalahannya dan bagaimana sistem pengajarannya di sana, Mas Ubaid? Jadi kejadian yang di Buleleng ini sebenarnya kan bukan fakta baru yang barusan diungkap gitu ya. Sebelumnya kan viral ada di Banten, sebelumnya juga viral ada di Depok, kemudian viral di daerah-daerah lain juga gitu. Dan data menunjukkan bahwa peserta didik kita tingkat literasinya kan memang kita terburuk ya se-ASEAN. Kita juga di negara-negara dunia juga kita masih berada di bawah standar rata-rata dunia gitu. Apalagi ini kejadian di Buleleng ini tidak hanya soal skill literasi ya, tetapi kemampuan membaca saja, belum sampai kepada memahami teks, belum sampai kepada menganalisis teks dan seterusnya ya. Ini masih kemampuan yang sangat dasar hanya membaca gitu. Jadi ini kenapa terus terjadi dan kejadiannya muncul dari kota ke kota, dari daerah ke daerah, karena ini memang tidak ada ya upaya-upaya yang sangat serius untuk memperbaiki literasi di level pendidikan dasar gitu. Jadi ketika di jenjang pendidikan dasar, SD dan SMP khususnya ini tidak dikuatkan soal literasi ini, maka kemampuan anak-anak yang sudah SMA tidak bisa membaca dan seterusnya ini juga ditemukan di banyak daerah gitu ya. Dan ini terutama faktor yang pertama yang ini bisa memicu bisa terjadi adalah yaitu tidak ada quality control di jenjang pendidikan dasar ya. Jadi semua anak-anak sekarang ini kalau sudah SD nanti otomatis langsung masuk SMP gitu ya. Jadi tidak ada ujian yang diterapkan di level sekolah, di level guru, di level daerah untuk memastikan bahwa apakah anak-anak ini yang sudah lulus SD ini kemampuan literasi dasarnya itu sudah kuat atau belum, sudah bisa membaca atau belum. Yang kedua, menurut saya juga kita harus meninjau ulang ya kurikulum literasi yang diterapkan di jenjang pendidikan dasar ini. Kenapa kalau kita perlu uji ulang kualitas kurikulum kita? Jadi di lapangan, di sekolah-sekolah itu banyak sekali ya guru-guru mengajarkan kepada peserta didik itu hanya mengandalkan ajar. Dan kalau kita lihat ajar anak-anak kelas 1 SD kita itu sudah membaca semuanya ya. Matematika isinya membaca, pelajaran bahasa Indonesia isinya membaca, seni budaya isinya membaca, semua buku pelajaran yang ada di jenjang kelas 1 SD itu isinya membaca. Padahal kita tahu bahwa syarat masuk kelas 1 SD itu syaratnya hanya usia. Tidak ada syarat untuk anak-anak bisa membaca, itu enggak ada. Artinya anak kelas 1 SD itu mestinya baru diajari membaca, bukan disuruh memahami buku ajar yang isinya membaca semua. Gitu. Nah kemudian kalau kita lihat cek buku bahasa Indonesia kelas 1 SD, pelajaran membaca itu hanya ada di satu bab.
Nah, kalau satu bab itu diajarkan di sekolah, maka ya paling 4 kali pertemuan sampai 5 kali pertemuan itu. Nah, pertanyaannya apakah anak-anak yang sama sekali tidak ngerti huruf, belum kenal cara membaca, lalu hanya ada 5 kali pertemuan atau 4 kali pertemuan sudah bisa membaca. Kita bisa pastikan ya pasti gagal. Anak-anak naik ke kelas 2 nggak bisa baca gitu. Nah, bagi orang tua yang punya waktu untuk menemani anak belajar di rumah, ya itu akan diajari ayahnya atau diajarin ibunya belajar di rumah. Begitu pula anak yang orang tuanya nggak punya waktu ajarin anaknya di rumah tapi punya uang, maka dikursuskan ya, kursus baca tulis di luar sekolah gitu. Tapi bagi orang tua yang mereka berasal dari ekonomi keluarga yang tidak cukup punya uang untuk ambil kursus, kemudian tidak punya cukup waktu untuk mendampingi anak-anak belajar di sekolah, maka ya nasibnya mereka naik kelas 2 ya nggak bisa baca, sampai lulus SD juga nggak bisa baca gitu. Nah, inilah yang sangat memprihatinkan. Dan yang ketiga, menurut saya yang juga sangat mempengaruhi adalah soal kualitas guru gitu ya. Jadi guru itu tidak hanya sekedar datang ke sekolah, kemudian mengajar bab 1 sudah selesai, pindah ke bab 2, pindah ke bab 3 dan seterusnya. Bukan itu. Tapi itulah yang terjadi di banyak sekolah. Mestinya guru itu harus lihat kurikulum dan capaian belajar. Kalau di kurikulum itu bunyinya adalah anak bisa membaca, maka sebelum lanjut ke bab berikutnya atau sebelum lanjut ke kelas-kelas berikutnya, maka guru harus memastikan apakah capaian dalam kurikulum itu sudah dilampaui oleh anak atau belum. Nah, ketika anak-anak belum mencapai target kurikulum yang ditetapkan, maka harus ada pendampingan khusus gitu ya. Artinya jika semuanya belum bisa, maka semua harus didampingi. Tapi kalau misalnya sebagian ada yang belum bisa, misalnya sebagian kecil yang belum bisa mengikuti pelajaran berikutnya, maka sebagian kecil anak ini harus didampingi oleh guru gitu. Jangan kemudian mereka ditinggalkan left behind ya, ketinggalan soal pelajaran membaca ini gitu. Nah, ketika tidak ada quality control yang kuat di level sekolah, semua anak bisa naik kelas dengan mudah, kemudian kurikulum dan buku ajar di sekolah tidak menunjang untuk penguatan literasi, lalu kemampuan guru kualitasnya juga memprihatinkan, dia hanya absen lalu datang ke sekolah tanpa memikirkan dan memantau target capaian kurikulum, maka ini akan menjadi masalah dan anak tidak bisa membaca sampai SMA ini akan terus banyak terjadi di Indonesia. Bahkan kemampuan literasi kita dibanding negara-negara lain setiap tahun itu skornya bukan malah naik, tapi terus turun kemampuannya. Itu yang memprihatinkan, Bang. Oke, jadi cukup kompleks ya. Ada 3 poin yang kami tangkap. Yang pertama adalah lemahnya quality control di sistem pendidikan kita, kemudian tenaga pengajar kita, guru-guru kita yang juga mungkin masih belum bisa memadai, yang menunjang peserta didik kita, anak-anak kita di sekolah. Dan yang ketiga adalah sistem kurikulum yang juga seharusnya proper, karena kita tahu sekarang sistem kurikulum di sekolah berubah-berubah. Ini apakah juga menjadi permasalahan yang kompleks yang bisa berdampak pada anak-anak kita seperti tidak bisa membaca dan menulis seperti yang ada di Buleleng, Bali? Pak Ubaid, tapi di tanpa kita akan bahas usai jeda ya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Abdullah Ubaid Matraji. Pak Ubaid, melanjutkan diskusi kita. Jadi negara kita kan sering disandingkan, sering dibanding-bandingkan dengan pendidikan di negara-negara lain seperti Eropa ya, yang sering dibuat benchmarknya untuk negara kita agar regulasi dan sistem kurikulum kita berkembang seperti negara-negara maju. Padahal belum tentu bisa sesuai, bisa match begitu dengan budaya dan kebiasaan kita, selayaknya kita orang Asia terutama di Indonesia. Nah, sebaiknya sebetulnya regulasi apa yang kira-kira cocok dan kurikulum yang apa yang pas untuk anak-anak kita, karena kurikulum kita sering kali berganti-ganti dan tentu ini tidak hanya membuat pusing anak-anak kita, tetapi guru-guru kita dan kepala sekolah kita juga akhirnya kebingungan, Pak Ubaid. Iya ya, ini kan kita masih melanjutkan
tradisi buruk lama ya, ganti menteri, ganti kurikulum, ganti kebijakan, ganti pola administrasi, ganti aplikasi, ganti pendataan, semua ganti-ganti semua lah. Ya korbannya ya itu pasti pusing, kelabakan, serta didik juga kena dampaknya, kena imbasnya karena perubahan-perubahan ini. Kemudian orang tua juga harus membeli buku ajar baru, harus memahami peraturan yang baru dan seterusnya gitu. Jadi soal gonta-ganti kebijakan ini yang jelas korbannya adalah masyarakat, anak-anak, guru, pihak sekolah itu korbannya gitu. Nah justru yang menikmati gonta-ganti kebijakan dan kurikulum ini ya pemerintah gitu kan. Ada proyek pelatihan guru lagi, ada proyek pengadaan kurikulum, pengadaan buku dan seterusnya gitu ya. Jadi dampak kepada pendidikan kita nggak ada gitu ya. Kalau kita lihat 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kalau kita menyimak tren hasil skor literasi kita, numerasi kita, sains peserta didik kita, dari tahun ke tahun itu ya gitu-gitu saja, tidak pernah naik tajam gitu kan, tapi trennya justru mengalami penurunan gitu. Dan itu terjadi ya lagi-lagi karena kualitas pendidikan kita sangat ditopang oleh kualitas guru-guru kita gitu. Nah, kualitas guru-guru kita sangat juga dilihat dari lembaga-lembaga yang mencetak ya calon-calon guru ini, yaitu fakultas-fakultas keguruan dan fakultas-fakultas tarbiyah. Dan ini penting untuk dievaluasi ya. Jadi guru-guru yang sudah direkrut oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat yang ngajar di sekolah-sekolah, itu setiap tahun itu yang pensiun banyak sekali ya. Yang meninggal banyak sekali. Jadi ada pergantian. Nah, ketika ada pergantian guru akibat pensiun atau akibat berhalangan tetap seperti meninggal dan seterusnya, maka mestinya kalau ada perbaikan kualitas guru ya harus diganti dengan guru-guru yang kualitasnya lebih baik. Tetapi sayangnya guru-guru yang menggantikan mereka itu adalah mereka yang sama-sama nggak berkualitas gitu ya. Karena kita selama ini hanya memperbaiki di level hilirnya saja gitu ya. Jadi guru yang nggak berkualitas sekolah itu dilatih, itu hanya di hilirnya saja gitu. Sementara lembaga penyedia calon guru ya, universitas fakultas keguruan, universitas fakultas tarbiyah yang memproduksi guru ini nggak pernah dievaluasi, nggak pernah dikuatkan gitu. Sehingga siapapun bisa menjadi calon guru, siapapun bisa menjadi guru karena tidak ada kompetensi yang ketat, tidak ada seleksi yang diberlakukan secara ketat sehingga guru yang direkrut itu benar-benar berkualitas gitu. Jadi kalau kita tahu kan ada kemampuan pedagogis itu harus dipastikan bagus, kemampuan kepribadian juga harus bagus, kemampuan sosialnya juga harus bagus. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, ketika rekrutmen calon guru sudah siapapun bisa masuk, ya proses penyiapan calon guru juga berantakan. Nanti begitu lulusan fakultas keguruan, lulus fakultas tarbiyah ya mereka menjadi calon-calon guru yang kualitasnya buruk. Nah, calon-calon guru yang kualitasnya buruk ini lalu mereka mendaftar ke sekolah jadi guru ya. Lagi-lagi sekolah setelah ada ribuan guru pensiun, kehadiran guru-guru baru lagi yang sama-sama tidak berkualitas lagi, lalu dilatih lagi. Nanti belum lama sudah pensiun, ya siklusnya tidak pernah selesai lah. Menurut saya kenapa ini nggak bisa selesai? Ya menurut saya nggak ada political will dari pemerintah ya. Kalau mau menyelesaikan juga bisa. Artinya tidak semua orang atau tidak semua anak itu boleh bisa masuk daftar di fakultas keguruan misalnya. Jadi untuk bisa masuk fakultas keguruan itu harus dengan seleksi yang ketat. Mulai kepribadiannya harus bagus, karakternya harus bagus, punya kemampuan pedagogis dan seterusnya ya. Itu harus lewat seleksi yang sangat ketat sekali gitu. Nah, begitu mereka masuk menjadi calon-calon guru di fakultas keguruan, nah, mereka akan banyak belajar hal tentang konten, tentang pedagogis, tentang pendidikan karakter dan seterusnya. Jadi mulai dari input calon gurunya bagus, maka akan melahirkan calon-calon guru yang berkualitas, lalu mereka akan direkrut oleh sekolah menjadi guru-guru yang berkualitas gitu. Sehingga
kebijakan di level hulunya harus dibenahi, sistemnya di level hulunya harus dibenahi, maka dengan begitu nanti ada perubahan kualitas guru nanti yang akan terjadi di sekolah-sekolah. Nah, kemudian guru-guru yang mengajar di sekolah itu juga sebenarnya mereka tidak bisa kita mengalamatkan kepada mereka ya beberapa hal-hal yang katakanlah kita anggap sebagai sesuatu yang perlu dikoreksi. Tapi ini ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Ya. Contoh misalnya, kenapa anak-anak itu meskipun ya dia tidak bisa baca tapi bisa naik kelas 2. Jadi sekolah-sekolah itu saya mendapat banyak kabar ya dari guru dan juga sekolah-sekolah itu diminta oleh dinas ya jangan sampai ada anak yang tidak naik kelas. Jadi kalau ada sekolah yang sampai ada data anak tidak naik kelas misalnya, apalagi ada data anak tidak bisa membaca, maka sekolah-sekolah itu akan ditandai. Sekolah-sekolah itu akan diberi peringatan oleh dinas-dinas pendidikan gitu. Karena itulah kemudian kepala sekolah misalnya menginstruksikan kepada guru-guru untuk manipulasi nilai, untuk markup nilai, sehingga rapornya menjadi bagus-bagus lalu mereka semuanya naik ke tingkat berikutnya tanpa melihat kualitasnya seperti apa gitu. Jadi mengalamatkan hanya pada guru saja saya pikir tidak fair karena ada terkait dengan birokrasi yang Baik, sepertinya kami mengalami kendala komunikasi dengan Mas Ubaid. Kalau dari yang sudah dijelaskan oleh Mas Ubaid, tentu pendidikan di Indonesia. Oke, baik. Jadi tidak harus melulu disalahkan dari faktor tenaga pengajarnya atau gurunya saja ya Mas Ubaid, tetapi regulasi dari pemerintah juga harus merata, tidak hanya di kota saja yang betul-betul di-develop atau didukung, tetapi yang di berbagai daerah pun juga harus didukung ya, seperti yang ada di Buleleng, Bali. Lalu bagaimana sebetulnya untuk sekolah-sekolah yang jauh dari perkotaan besar seperti di Buleleng, karena kita tahu 3M itu menjadi persoalan besar sekali untuk sarana infrastruktur pendidikan dan juga pembangunan. Jadi ini menjadi persoalan besar juga untuk tenaga pendidik kita masuk ke daerah-daerah 3T terpencil, terluar, dan terdalam. Pak Ubaid. Ya, menurut saya kalau pemerintah mau memperbaiki itu kan gampang saja ya. Jadi kita ini sudah punya data rapor pendidikan ya. Jadi rapor pendidikan ini Bang, bisa kita buka ya dan diupdate ya, data ini mulai dari kualitas gurunya bagaimana, kemudian sekolahnya kurang berapa, di daerah mana yang nggak ada sekolahnya, sekolah mana yang rusak, guru mana yang sudah tersertifikasi, mana guru yang belum tersertifikasi, berapa persen yang kekurangan guru, berapa persen yang kelebihan guru. Kita sudah punya data yang sangat lengkap. Gitu ya. Jadi masalahnya ini hanya political will saja gitu loh. Kalau presiden punya political will yang kuat ya, kita pasti tahu peta sekolah yang rusak itu di mana, peta daerah yang kekurangan sekolah SD, kekurangan sekolah SMP, kekurangan sekolah SMA itu ada semua gitu. Nah kan tinggal dialokasikan. Tahun ini aja kita punya 724 triliun gitu ya. Ya kan tinggal dialokasikan aja, tinggal daerah mana yang masih kekurangan sekolah, bangun sekolah. Daerah mana yang kekurangan guru, diangkat guru. Daerah mana yang kualitasnya masih buruk, ya harus ada pendampingan dan intervensi secara intensif, secara khusus gitu kan, itu pasti bisa. Tetapi kan pemerintah kita nggak tahu tiba-tiba punya agenda baru misalnya soal makan bergizi gratis misalnya. Baik. Sehingga program yang dari atas ini kemudian di bawah juga mendapat resistensi. Misalnya daerah Papua misalnya pimpinan sekolahnya melakukan protes kan. Di sini yang dibutuhkan masyarakat adalah pendidikan tanpa dipungut biaya. Tapi kenapa kemudian kami dikasih program-program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di lokal. Begitu pula dengan kebutuhan guru. Mereka butuh guru yang datang komputer. Mereka butuh sekolah negeri yang jumlahnya masih kurang. Mereka malah memberikan bantuan yang lain. Artinya secara sistem
kita belum bisa membaca kebutuhan-kebutuhan itu. Baik, jadi kita harapkan pemerintah juga bisa membuat political will yang bijak ya, agar kita betul-betul bisa menghasilkan generasi penerus yang unggul, yang betul-betul bisa membuat Indonesia emas di 2045. Terima kasih Mas Ubaid telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Kami mohon maaf waktu kita terbatas, kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Mas Ubaid, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat siang. Pemirsa, seorang pekerja bangunan berhasil menjadi pembuat miniatur dari barang-barang bekas. Seperti apa produknya? Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.